tadi ya? Ya. Nah ini tadi saya ada cerita sedikit tentang roti kan. Tahan dulu. Sekarang kita udah ada di segmen yang berbeda. Kalau yang tadi kopi, sekarang kita mau bahas roti. Ayo Kak, gimana? Gimana nih? Apanya gimana nih? Kenapa milihnya jual roti? Sebenarnya awalnya roti cuma jadi pelengkap dari kopi yang kita develop sebenarnya. Cuman nggak bisa dipungkiri kan kalau kita develop satu produk tuh ternyata kalau fokus di satu aja itu tuh nggak sustain secara economical itu susah gitu. Yeah. Jadi harus ada aliran pemasukan lain, jadi revenue stream lain dari satu unit bisnis lah kalau bisa dibilang ya. Nah, kita kepikiran untuk cari produk yang kita tetap bisa provide kualitas yang bagus, tapi workflow-nya itu artinya alur kerjanya tuh masih pelan, masih nyambung dengan pekerjaan kita di kopi. Kayak misalnya di Tritangtu dan Roti Macan ini, kita tuh setiap hari masuk tuh jam 3 subuh. Untuk? Jam 3 subuh tuh shift pertama masuk tuh kita produksi roti dulu. Nanti roti masuk jam 7 pagi, masuk oven jam 7 pagi, sekitar jam setengah 8 udah mulai keluar oven. Dari situ kita pindah tuh, langsung kita roasting kopi. Pindah. Kita roasting kopi, terus kita QC di hari itu juga, terus pelanggan bisa datang untuk ngambil roti, terus ada yang pelanggan untuk beli kopi, atau ada teman-teman coffee shop yang kopinya kita supply untuk nyobain kopi. Kita jam 3 sore itu udah close. Sebelum close tuh kita udah nyiapin adonan lagi untuk besoknya. Jadi sebelum udah prepare. Ya, karena roti yang kita develop ini agak beda dengan roti kebanyakan. Jadi tetap ini tuh sama kayak kopi, jadi lebih slow food gitu. Jadi makanan yang diolahnya tuh benar-benar prosesnya tuh panjang. Jadi untuk memproses satu buah roti ini kita butuh waktu dari jam 3 sore. Itu adonan udah kita mix, terus kita fermentasi dulu semalaman. Nanti jam 3 subuh baru diproses untuk proses fermentasi lainnya. Jadi untuk kopi, untuk roti ini bisa dibilang slow food juga. Yang lama itu fermentasinya Iya. Sebenarnya itu sama persis dengan apa yang terjadi di kopi. Itu juga fermentasi gitu, dari mulai kita tadi panen sampai jadi kopi. Itu ada proses fermentasi, pengeringan, sama roti juga fermentasi, pengeringan, which is di oven. Kalau itu di mesin roasting, ini di oven. Terus aku tuh bingung, kenapa sih namanya harus roti macan? Menarik nih. Sebenarnya roti macan tuh nggak ada arti khusus ya. Sebenarnya waktu itu teman-teman jokes aja, kita mau bikin usaha lagi selain roti, tapi namanya jangan Tritangtu juga deh. Apa yang beda? Terus roti macan itu sebenarnya ambil dari inisial nama saya, RM. Karena nama saya Rocky Marta Kusuma. Kita cari aliasnya. Jadi cari apa ya yang gampang lah, nggak usah yang terlalu apa istilahnya berat kayak complicated gimana gitu. Cari apa udah di roti macan, gampang juga visualisasinya. Selain di roti ini kan kita suka ada istilahnya ini di scorching gini, jadi ada semacam sayatan tuh kayak jadi kayak kukunya macan. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Terus ada totol karena kita pakai beberapa seeds, kayak chia seeds atau seeds lainnya gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih, karena kita mau coba kopi ini ternyata marketnya orang-orang yang serius ketika kita bawa kopi kita dengan gaya begini. Terus kita pengen kita cari roti yang visualnya juga nggak ringan, terus gampang, bikin logonya kayak gitu sih, lebih kayak gitu sebenarnya. Kalau kopi itu kan tadi dibahas dari sekitar tahun 2015 ya? Iya. Kalau roti ini dari tahun berapa? Roti sebenarnya baru sih, kita bikin roti biasanya iseng aja gitu, tapi akhirnya karena tadi kepepet ya, maksudnya apa ya, kita harus cari revenue stream lain, aliran pemasukan lain. Roti kurang lebih 2018 maksudnya. Agak ada jarak ya dari kopi sebenarnya. Lumayan jauh sih, dan itu juga kita benar-benar dari kecil banget. Maksudnya nggak, dulu ovennya pakai oven biasa aja. Oven yang rumahan gitu ya. Terus mixernya yang kecil, baru aja perlahan pada suka kayak gitu sih. Karena untuk memulai jadi lebih enak ya dari yang kecil dulu, takutnya kita udah buat yang besar ternyata. Sebenarnya kita mau coba tetap product driven sih, maksudnya kita nggak mau profit driven, maksudnya usaha tuh
hitung-hitungan itu langsung dari kira-kira mau dapat profit berapa Iya. per bulan kan gitu biasanya ya. Iya, biasanya. Ini kita lebih bulan ya, profit, ya ini kita lebih ke product driven. Oke, ada kita cuman mulai dari 1-2 produk dulu, roti juga nggak banyak-banyak. Terus dulu kapasitas paling cuma 30 pieces satu hari. Satu hari. Sekarang kita batasi sih, kita batasi produktivitas kita tuh paling ada di sekitar 200 pieces dengan small team tuh menurut saya udah cukup melelahkan sih. Per hari gitu. Iya, per hari. Naiknya lumayan dari 30 ke 200 Iya, ya? tapi benar-benar karena ini kan baru sekitar berapa tahun ya. Iya sih. Kita coba cari hal yang masih selaras aja dan nggak bikin gini. Kadang-kadang kita mau sesuatu yang besar tapi jadinya malah jadi satu liabilities. Maksudnya apa? Masih malah jadi satu tanggungan yang Iya, yang memberatkan gitu loh, bukan jadi satu keuntungan. Iya, Nah itu sih malah jadi beban. yes, ya. Itu sih kurang lebih kenapa akhirnya kok dari kopi ke roti gitu. Sebenarnya nggak jauh, kita masih tetap gimana provide slow food. Iya. Untuk orang-orang yang mau slow living gitu ya, maksudnya mau pesan roti Emang harus pesen dulu. pasangannya Iya, gitu kan. kayak gitu sih, itu sih sebenarnya kata kuncinya slow food, slow living. Dan memang kita produk yang ya udah orang bilang artisan, kayaknya gitu. Maksudnya kita memperlakukan produk tuh nggak cuma kita memperdagangkan produk ini, tapi kita nge-create Iya. untuk jadi satu, mungkin ada nilai-nilai lainnya gitu. Iya, bukan hanya sebatas sama roti doang. Itu sih. Karena roti ini pengennya bermakna gitu. Iya, kita pengennya walaupun sedikit, tapi produknya bisa Worth lah di-appreciate ya. sama orang gitu ya. Terus bisa jual harga yang memang nggak terlalu murah gitu. Dan nggak terlalu mahal, juga iya. terjangkau. Iya, terjangkau sih. Pengennya ya yang sesuai lah gitu. Karena sekarang kan kita susah ya. Masa kita mau bisnis selalu perang harga gitu ya. Iya. Kayaknya coba kita sekarang perang kualitas gitu. Misalnya dan itu bisa kok dilakukan gitu. Karena orang jadi berpikir kan, oh ternyata dengan harga segini worth it juga kok dengan Iya, rasa iya, yang iya. kayak gini Ya, gitu kan. butuh waktu lama gitu ya untuk mengkomunikasikan ini dari kami sebagai produsennya ke konsumennya tuh nggak bisa sedikit, karena kan maksudnya ini sebenarnya kalau kita bilang ini nggak mainstream sih. Apa yang kita lakukan tuh nggak sama dengan kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ya udah kita let it flow aja Iya. kayak gitu sih. Karena lama-lama akan terbukti ya. Iya. Hopefully gitu maksudnya. Iya. Ya. Terus ini tuh ada berapa jenis sih kan tadi Iya, Kak iya. bilang udah ada 2 ya kalau nggak salah. Kita sebenarnya rotinya tuh biasanya per hari bisa beda atau per minggu bisa beda. Oh berubah. Iya, tergantung Oke. dengan bahan yang available tuh apa sih gitu loh. Oke. Kayak sekarang juga kita lagi develop satu produk pizza gitu. Tapi kita pengen pizzanya tuh yang klasik banget gitu, yang nggak American pizza. Jadi benar-benar pizza. Gimana kita pelajari dulu tuh secara histori gimana sih pizza tuh? Oh ternyata Iya. dulu di Itali Asal muasalnya ya, itu mereka seperti bikinnya apa? gimana? Ternyata itu terigu, terus ada tomat sama cheese. Sebenarnya itu aja komponennya, nggak ada daging, nggak ada apa. Nah kita juga sekarang lagi develop pizza, tapi kita juga lagi cari ada nggak sih artisan cheese lokal yang memproduksi pizza, memproduksi keju, sorry, berbagai macam keju, tapi selera juga sesuai selera kita, itu yang masih kita cari. Jadi ini tuh tiap hari berarti ya? Tiap hari ganti atau Iya, gimana? kita ya biasanya nggak tiap hari juga sih. Biasanya nanti minggu depan ada produk apa yang beda misalnya. Kayak gitu sih. Cuman tapi basically produk kita nggak banyak, cuma Iya. paling 2-4 produk gitu ya. Itu juga ngerjainnya udah benar-benar takes time gitu. Jadi nggak bisa kita paksa juga, belum bisa sih. Maksudnya kita Iya. masih di jalur ini gitu untuk memproduksi roti yang memang limited, tapi kita nggak mau jadi jual mahal juga sih. Iya. Sebenarnya itu sih, jangan sampai Dan sampai malah jadinya Iya. tidak tertarik. iya, gitu kan. jangan sampai so eksklusif juga. Iya. Ada reason kenapa misalnya dibatasi 200, kenapa dulu cuma 30, bukan cuma pengen gue juga segini aja biar orang penasaran, enggak. Bukan cuma asal tembak Iya, gitu ya. iya. Memang itu sesuai dari kata kuncinya pertama workflow. Kadang kita bikin usaha tuh tidak memikirkan workflow. Iya. Maksudnya alur kerja Alur kita kerja, gimana sih, sehingga tiba-tiba jadi harus punya tim besar aja Iya. karena nggak kepegang gitu. Challenge-nya justru menurut saya di era sekarang bukan itu, gimana kita punya tim yang sekecil mungkin Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya. Itu soal menurut kita. Jadi misalnya saya belajar kopi nih bertahun-tahun, tapi terus aja sampai
20 tahun, 30 tahun nggak berubah gitu ya, pasti stuck di situ. Iya, dan pasti bakal begitu Iya kan? terus sekolahnya. Iya kan? Lebih kayak gitu sih, kita pikir kemarin, oh kopi, gue merasa udah jago di kopi, ya nggak bisa dong. Terus-terusan di iya. situ, apa bener-bener terus Iya. menggeluti di situ Iya. gitu. Kalau ini sekarang lagi ada yang apa nih? Ini sebenarnya produksi hari ini, jadi biasanya kita ada supply ke beberapa coffee shop lain. Oh, disuplai ke coffee Iya, shop lain cuman juga. biasanya ada jam berapa, ini nanti masih menunggu pengiriman berikutnya. Biasanya nanti disuplai ke teman-teman. Sebenarnya kita nggak buka konsep B2B, business to business gitu ya. Dari kita ke coffee shop atau restoran lain, tapi biasanya ada teman-teman yang minta tolong gitu, ya udah kita provide, tapi nggak banyak sih. Biasanya ada yang satu kedai itu 20 pieces aja sehari kayak gitu sih. Karena temen lah ya. Ya, karena takutnya kita buka B2B gitu Kita aja tidak bisa mencukupi. itu sih yang worst case nya jadi Nama ya, quality kualitinya turun. jadi berkurang ya. Gitu sih. Lama banget ya udah ngebahas soal roti nih. Kayaknya cukup banyak banget ya setelah kopi dan roti ini. Kita bakal ketemu lagi di next episode. Dadah kawan pentas.